bulan September. Muhammad Dodi MKM, Health and Wellness Coach. Rahasia 3 titik, Acupoint untuk merilis emotional toxic agar hidup lebih sehat dan bugar. Imaduddin SKM, Workplace Safety Instructor. P3K pada keluarga, siaga menjaga yang tercinta. Muhammad Mustaqim, Fitness Learning Partner. Blame Game, 3 langkah jitu untuk semakin mencintai diri sendiri. Reni Puspita, an inner peace counselor and coach. Be grounded as parents in daily life. Jangan lewatkan keseruan bersama kami para trainer Speak to Share and Spread Kindness di bulan September ini. Oke, kakak-kakak sekalian, kita mulai untuk acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak-kakak semua saat ini sudah bergabung dengan kita di sini. Di webinar ini ada sekitar 29 orang. Dan kita tentunya berharap jumlah ini akan terus semakin meningkat, ya, akan semakin bertambah terus. Oleh karena itu, bagi kakak-kakak yang sudah hadir, ya, di kesempatan ini, yang saat ini sudah masuk ke ruang Zoom, masih ada kesempatan untuk mengajak, ya, entah itu teman, keluarga, kerabat, untuk ikut join juga di acara kita malam hari ini, ya. Dan sambil menunggu yang lain juga, saya ingin mengajak kakak-kakak yang udah hadir di sini untuk mengupdate, ya, dari sisi tampilan, yaitu pertama ya pasti on cam, kemudian rename, ya, rename nama, kemudian tulis juga nih asal kakak-kakak sekalian, ya. Jadi misalnya Bu Heni dari Tulung Agung, gitu. Pak Gilang mungkin boleh ditambahkan Pak Gilang asalnya dari mana. Jadi kita nanti supaya interaksinya biar lebih enak, gitu ya. Pak Sumardianto juga mungkin boleh ditambahkan, ya, untuk bisa kita saling mengenal nanti saninya, lebih hidup lagi, gitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili alumni trainer, ya, Speak to Share, Speak to Change, batch ke-7, ya. Mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di sini, apalagi yang sudah rutin mengikuti, ya, parade alumni, ya. Ini nanti kita akan terus berlanjut sampai di akhir bulan Januari kalau nggak salah, ya. Itu terus, jadi setiap minggu. Kecuali kalau misalnya ada halangan satu dan lain hal, kita nanti akan informasikan, ya. Kakak sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Kita berdoa, mulai. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Nah, di sini yang sudah hadir, udah ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Blitar, gitu ya. Ada yang dari Bandung, wah, beragam sekali. Terima kasih semuanya, ya. Bagi yang ada kesempatan untuk on cam, mohon dengan sangat untuk bisa diaktifkan, gitu ya. Kakak sekalian, sebelum kita masuk ke materi dan berlanjut ke agenda berikutnya, kita simak dulu yuk safety induction,
ya, safety induction yang akan diberikan atau akan ditayangkan agar kita sama-sama saling memahami. Jadi safety induction ini bukan hanya kalau kita tempat kerja ya. Jadi pada saat kita untuk mengikuti agenda seperti ini juga ternyata kita perlu tahu ada yang namanya safety induction. Oke, saya persilakan dari teman-teman untuk safety induction-nya. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Oke, terima kasih. Hanya orang yang terluka yang mudah melukai dan mudah terlukai. John Maxwell. Kakak sekalian, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, tema yang akan kita ikuti atau yang akan ditampilkan adalah tentang blame game. Ya. 3 langkah jitu untuk semakin mencintai diri sendiri. Akan disampaikan nanti materi tersebut oleh Mas Dai. Siapa beliau? Beliau adalah seorang fitness learning partner. Ya. Nah, ini dia ya, udah muncul orangnya ya. Mas Dai. Halo. Apa kabar Mas Dai? Sehat Pak Henry. Alhamdulillah. Oh, tuh, warnanya udah kinclong teman-teman ya. Beliau ini profesi sehari-hari ya, selain sebagai trainer, juga beliau sebagai promotor Steven. Ya, kalau warnanya udah kinclong begini, bagi teman-teman yang sudah paham Steven, yang udah pernah ikut tes Steven, kira-kira warna yang kinclong itu menggambarkan apa ya? Mesin kecerdasan apa ya? Kira-kira ya menurut teman-teman ya? Ya? Insting. Apa? Insting. Wah, belum. Warna kuningnya iya memang insting. Oke, ada lagi yang mau tes? Sensing. Waduh, Bu Samara, apa kabar Bu Samara? Terima kasih udah ikut. Iya, sensing. Terima kasih. Ya, beliau memang seorang sensing yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Oke, tanpa nunggu banyak atau buang waktu, yuk kita saksikan ya deh. Kita sambut Mas Dai. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Silakan Mas Dai. Terima kasih banyak Pak Henry. Baik, saya oke. Sesi pada malam hari ini saya buka dengan kata-kata inspiratif dari guru saya Aderai. Kebiasaan menyalahkan mungkin akan memenangkan Anda dalam perdebatan, tapi itu menjauhkan Anda dari hidup yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia tentunya, dan salam sehat untuk kita semua pada malam hari ini. Saya mau tahu dulu, teman-teman semua yang ada di Zoom pada malam hari ini dari domisili mana saja ya? Tolong bantu saya tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya mau tahu nih, dari yang terdekat dari saya di kota Jambi, ataupun mungkin ada yang paling jauh. Silakan tulis di kolom komentar. Oh, Kak Vivi Jambi. Pak Irwansyah Bogor, Mbak Caca Jambi, Welasi Cilacap. Kak Rima paling jauh ya, Pak. Ahmad Balikpapan, Teh Dini Bandung, Teh Holi Karawang, Teh Ni Tulung Agung. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua
yang telah menuliskan letak domisilinya di kolom chat. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia, yang masih membersamai dan merelakan waktu malamnya yang besok untuk aktivitas kerja bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga pada seluruh alumni STC Batch 7 karena telah menyukseskan, telah mengadakan setiap minggunya dan memfasilitasi Speak to Share and Spread Kindness. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Tentu teman-teman ada kesepakatan dulu ya sebelum saya lanjut ke materi saya. Harapannya teman-teman semua yang ada di room Zoom ini itu nanti aktif di dalam kolom chat, dan juga nanti kalau misalkan saya meminta teman-teman untuk jadi relawan, tolong ketersediaannya juga. Oke. Materi saya berjudul Blame Game, teman-teman. Ada yang tahu Blame Game apa? Wah, udah bergerak aja ya. Ada? Tulis di kolom chat kalau ada yang tahu. Blame Game. Apa tuh, Kak Gilang? Seperti judul film bisa jadi, Pak Henry. Nah, tanpa permainan bisa jadi Teh Holi. Terima kasih banyak Teh Holi. Oke, sebelum saya lanjut ke materi saya yang akan saya bawakan ini, saya hadir di sini bukan untuk ekspektasi ya teman-teman, tapi saya hadir di sini untuk presentasi. Maka perkenalkan, saya Muhammad Mustaqim, Fitness Learning Partner. Saya biasa dipanggil Mas Dai. Jadi kalau teman-teman di luar sana memanggil saya Mustaqim, Takim gitu ya, itu saya akan lambat responnya. Tapi ketika saya dipanggil Mas Dai, itu saya langsung noleh secara kesadaran saya sendiri. Jadi kalau misalkan ketemu di luar atau di dalam room Zoom chat ini, panggil saja saya Mas Dai. Lalu saya lulus di Ray Institute dengan lisensi Advanced Fitness Trainer dan juga mendapatkan lulus di program Academy Trainer Speak to Cheng for Professional Trainer Batch 7. Saya juga seorang professional trainer Stephen dan promotor Stephen dan terlisensi 3 tematik Stephen, yaitu health, tahfiz, dan satu lagi apa ya? Parenting. Saya seorang suami dan saya ayah dari satu orang anak. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang ada di room Zoom chat ini. Ketika saya bertanya, harapannya teman-teman semua bisa menuliskan jawaban ya di kolom chat. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah melakukan diet dan gagal dengan dietnya? Mbak Furdiansi saya, Mas Noval saya. Oke, ada lagi? Oh, ternyata banyak ya teman-teman ya. Ya, harapannya semoga teman-teman yang pernah diet dan gagal dengan dietnya sehabis materi ini mendapatkan hasrat dan semangatnya untuk melakukan diet lagi dan insya Allah lebih berhasil dari sebelumnya. Lalu pertanyaan yang kedua teman-teman, saya ingin bertanya pada teman-teman, siapa di sini yang senang olahraga tapi sulit untuk konsisten olahraganya? Komentar, ayo, tulis. Oh, Mbak Welasi, Sugiati, Pak Ir. Oh, ternyata rata-rata semua menulis dengan semangat ya. Saya. Oke, saya ingin pertanyaan ketiga nih teman-teman. Apa alasan teman-teman semua sehingga dietnya gagal atau sulit untuk konsisten dalam olahraga? Ayo, silakan tulis. Apa alasannya? Saya ingin tahu. Nur Hayati waktu, Pak Henry waktu. Oke, ada lagi? Nggak ada teman. Oke, Kak Caca, terima kasih. Ditraktir makan terus. Kenyang dong, Mas Noval ya. Ada lagi? Malas, Mbak Rima. Bu Heni, waktu. Oh, ternyata banyak yang waktu ya. Banyak main HP. Oke, olahraga terasa capek. Mbak Nanda, makasih. Pak Ir, kesibukan mendadak. Welasi suka makanan, belum ngerasa gendut banget. Oke, terima kasih semua ya teman-teman yang sudah yang menuliskan apa alasannya. Nah, saya akan menyampaikan teman-teman, di buku Mind
Over Muscle karya Aderai, ada 6 hal yang itu membuat kita atau menjadi penghalang alasan kita untuk menerapkan pola hidup sehat. Oke. Yang pertama yaitu pasangan. Nah, kenapa pasangan? Sayang, nggak usah olahraga, di rumah aja. Ada yang seperti itu pasangannya? Atau misalkan sayang, makan sisa makanan ini apa papa gitu misalkan. Semuanya misalkan ada hal lagi misalkan saya Mas pagi itu nganter istri kerja, terus siangnya kerja, malamnya jemput istri kerja. Waktu saya habis untuk pasangan saya. Ada yang seperti itu alasannya? Kalau ada tulis saya. Saya mau tahu nih teman-teman. Lalu oh banyak ya. Semua disebutin benar. Oke, terima kasih. Lalu alasan yang kedua yaitu anak. Alasan kedua itu anak. Saya berangkat pagi nganter anak sekolah. Habisnya siang jemput anak sekolah. Terus nganter anak les. Sorenya lagi jemput anak les. Waktu saya habis Mas untuk nganter jemput anak, saya nggak ada lagi waktu untuk olahraga, nggak ada lagi waktu untuk diet. Ada yang alasannya oleh anak? Oh, satu dua skip Mas Noval. Ada lagi? Sri Rezeki, anak saya yang ajak olahraga. Oke, ada lagi? Aman ya, berarti yang soal anak ya. Oke, yang ketiga itu orang lain. Kenapa orang lain? Wah, tetangga saya itu fitness bertahun-tahun, perutnya masih buncit, perutnya masih gendut, gitu kan? Ngapain saya fitness? Alasannya orang lain. Wah, tetangga saya itu diet, tapi dietnya nggak ngasilin apa-apa. Ada yang seperti itu? Ada nggak kira-kira nggak ngaruh? Oke, berarti lanjut lagi ya. Lalu yang keempat, yaitu lingkungan. Mas Dai, saya tinggal di lingkungan pasar Mas Dai. Keluar rumah sejengkal ada bakso. Baru jalan sedikit ada cimol gitu kan. Baru jalan sedikit ada telur gulung. Ada yang seperti itu teman-teman? Ada? Kalau ada tulis di kolom chat ya saya gitu. Ada Teh Holi, terima kasih. Oh, Bu Heni. Lalu yang selanjutnya yang kelima, yaitu waktu. Nah, tadi banyak yang bilang nggak ada waktunya Mas Dai. Waktunya habis oleh kerja, waktunya habis oleh aktivitas. Nah, ini termasuk di buku Mind Over Muscle-nya Aderai. Lalu yang selanjutnya yaitu terakhir keturunan. Mas Dai, saya keturunannya obesitas. Dari nenek buyut saya, dari kakek saya, dari orang tua saya obesitas semua. Jadi wajar kalau saya obesitas. Ada yang seperti itu, teman-teman? Keturunannya ada, Pak Henry. Oke, Tewali ada. Terima kasih. Nah, teman-teman, ternyata semua ini, kata Aderai dalam bukunya itu, alasan-alasan yang bersumber dari luar diri kita adalah aktivitas blaming, yaitu menyalahkan. Yang tujuannya untuk mengurangi perasaan bersalah Anda atas pelakuan Anda terhadap diri sendiri. Jadi kita sadar bahwa kita salah, kita sadar bahwa diri kita ada yang bermasalah gitu, tapi kita tidak mengindahkan itu bahwa itu memang salah. Kita tidak bisa menerima, kita tidak bisa acceptance gitu dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin hadir gitu. Nah, berdasarkan kuadran yang saya buat gitu, di mana di sumbu X-nya ini yaitu acceptance, di sumbu Y-nya itu movement, di kuadran pertamanya ternyata blaming, teman-teman. Ketika kita tidak memiliki acceptance, ketika kita tidak memiliki movement, tidak ada hasrat untuk bergerak, merubah, tidak ada kesadaran diri atas yang terjadi pada diri kita, itu kita sedang di kondisi blame, teman-teman. Menyalahkan sekitar, menyalahkan orang-orang, menyalahkan waktu, menyalahkan keturunan. Nah, lalu ketika kita memiliki namanya acceptance, kita bisa menerima, oke, saya gendut, oke, saya obesitas, oke, saya malas olahraga, oke, saya gagal diet gitu ya. Tapi kita tidak mau bergerak. Nantilah besok saya lakukan. Sepertinya belum saatnya, belum butuh benar saya untuk olahraga gitu. Itu disebut banyak alasan. Teman-teman, di antara dua kuadran ini kira-kira di mana nih? Blame atau accusation ya? Lalu di kuadran ketiga, teman-teman.
di kuadran ketiga ketika kita semangat nih untuk bergerak. Pokoknya olahraga, pokoknya aktivitas gitu ya. Pokoknya ngepel, pokoknya nyapu gitu. Kita bergerak aja semuanya. Tapi kita tidak ada acceptance, tidak ada penerimaan. Ketika ada orang ngomong, Mas Dai, itu gerakannya salah. Langsung, enggak, ini yang benar. Ini saya yakin benar. Bahwa kondisi kita itu denial. Kita menolak kebenaran. Kita menolak bahwa apa yang disampaikan sama orang untuk diri kita itu kita menolak. Nah, kalau kata Babe, 3 kondisi ini yaitu blame, excuses, dan denial, itu kalau disingkat jadi bad. Mending orang yang punya 3 kondisi ini itu berada di tempat tidur aja daripada beraktivitas. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada nih di antara salah satu di antara 3 ini, maka kita mari bergerak menuju yang kuadran terakhir, yaitu kuadran keempat, di mana kita mau bergerak. Semangat nih bergerak, kan kita juga acceptance, menerima kondisi tubuh kita, menerima diri kita, menerima nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, itu di kondisi kita self love. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman semua. Teman-teman semua mau di kuadran yang keempat, kondisi self love? Mau atau mau banget? Silakan tulis di kolom chat. Mau banget, Mbak Purdiansi. Bu Eni mau. Bu Heni. Oh, oke. Kak Vivi mau bingit. Mau. Oke. Oke, mau dong. Terima kasih semuanya. Saya lanjut lagi ya. Nah, tapi sebelum saya kasih tahu langkahnya atau triknya menuju self love ini, teman-teman, kita perlu tahu dulu apa sih self love. Nah, self love ini, teman-teman, ada 2 kata gitu kan ya. Yang pertama self, yang kedua love. Apa kira-kira artinya? Coba tulis di kolom chat, teman-teman. Ayo sila kita coba mengartikan apa nih maksudnya self love ini dari teman-teman. Oke. Ayo teman-teman. Saya menunggu, mencintai diri sendiri, menerima diri kita seutuhnya dan berusaha menjadi lebih baik. Mas Gilang, sayang terhadap diri sendiri. Kak Caca, mencintai diri sendiri. Oke. Pak Henry, menerima diri sendiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Perbaiki diri. Oke, saya lanjut ya. Self love ini, benar kata teman-teman semua, yaitu mencintai diri sendiri. Kata di Brain and Behavior Research Foundation, self love ini artinya kondisi kita menghargai diri sendiri dengan memperhatikan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa self love? Saya mau memberikan analogi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman tahu tujuan, tahu tempat yang ingin dicapai, yang ingin dituju, tapi tidak tahu jalannya, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Coba tulis di kolom chat. Saya ingin tahu teman-teman. Tahu nih tempatnya, tahu nih kesasar. Oke, Mas Gilang, terima kasih. Tahu lokasinya, mencari. Oke, makasih Mbak Sari. Ada lagi? Kita tahu nama lokasinya, tahu nih tujuannya kita tahu, tapi jalannya kita nggak tahu. Apa yang perlu kita lakukan? Nanya, bertanya. Oke, Mbak Caca Google Map. Mbak Dona browsing, tanya. Sri Rezi Google Map. Oke, ada lagi terus? Tanya Wes, tanya Dora. Oke, terima kasih tadi. Oke, oke. Jawaban teman-teman semua benar. Yang pasti kita perlu mencari dulu kan, di mana nih. Dan langkahnya itu sesuai dengan yang teman-teman isi tadi, ada Google Map ya, yaitu dengan map. Apa itu map? Map yang M-nya itu menjadi lebih sadar. Kita sadar nih apa yang ingin kita lakukan, sadar apa yang ingin kita kerjakan, sadar apa yang ingin kita pikirkan gitu ya. Lalu P-nya atur pola makan. Berarti kita tidak cukup. Ibarat kalau kita mau pergi, tapi kondisi tubuh kita tidak sehat, ujung-ujungnya kita balik ke rumah, wah kurang enak badan. Maka kita perlu menjaga fisik kita atau pola makan kita agar kita bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu P-nya yang terakhir, langkah terakhir, yaitu perkuat benteng diri. Nah, bukan benteng Takeshi ya, tapi benteng diri.
Ya, langkah pertama menjadi lebih sadar. Sadar apa yang kita inginkan, sadar apa yang ingin kita kerjakan. Dari mana sumbernya? Yaitu sadar dari apa yang kita pikirkan. Kata Jack Cooper, kata Robert Cooper, proses kehidupan manusia itu dimulai dari pikirannya. Pikirannya baik, pikirannya positif, maka menghasilkan tindakan yang baik, tindakan yang positif. Tindakannya baik, tindakannya positif, berulang-ulang dilakukan, maka menghasil namanya kebiasaan. Kebiasaannya sudah bagus nih, kebiasaannya sudah positif, menjadi karakter. Sehingga ketika kita sudah jadi karakter, kita akan menemukan nasib yang positif, nasib yang baik. Maka penting sekali untuk kita mengetahui jalan pikirannya kita. Kita mau kemana, mau buka map itu tujuannya kemana, jalannya harus melalui apa. Itu dimulai dari pikiran kita, teman-teman. Nah, banyak metode, banyak konsep yang bisa kita gunakan untuk mengetahui pikiran kita ini. Tapi untuk pada malam hari ini, saya akan menggunakan namanya konsep Stephen. Saya mau tanya dulu nih teman-teman semua yang hadir. Di sini sudah ada yang sudah tes Stephen? Kalau sudah, kira-kira mesin kecerdasannya apa? Tolong tuliskan. Biar saya tahu nih, teman-teman ada yang sudah tes belum? Sudah, tolong dituliskan. Thinking, Kak Caca. Kak Rima feeling, Samara intuiting, Gilang intuiting, Nur Adia TE, thinking. Sudah sensing. Wah, Bu Heni sama seperti saya. Ada lagi? Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Jadi, Stephen itu apa, Mas Dai? Stephen itu konsep pengembangan SDM, ya, teman-teman. Di mana kita mencari belahan otak dominan mana yang paling sering kali aktif digunakan, yang paling sering kita menjadi ciri khas, menjadi kekuatan bagi diri kita. Kalau berdasarkan dominasinya, gitu ya, dominasi otaknya, ada di bagian atas, yaitu neokortek, ada bagian bawah limbik, ada bagian tengah reptilian brain. Kalau neokortek, kecenderungannya orang-orangnya itu lebih senang aktivitas berpikir. Kalau di otak dominasi yang bagian bawah, yaitu limbik, orang-orangnya senang dengan aktivitas fisik kecenderungannya. Dan otak reptilian tempat kita spiritual, tempat spontan, tempat refleks fungsi kita semua. Nah, saya tidak akan menjelaskan Stephen itu secara secara detail gitu pada malam hari teman-temannya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja otak berdasarkan konsep Stephen ini, teman-teman. Sehingga kita tahu nih, sadar nih apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan, dan sadar apa yang kita pikirkan. Kalau sensing, S ya, S-nya sense. Jadi Stephen itu akronim, S-nya sensing, T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, I-N-nya instinct. Nah, sensing, sorry. Sensing, yaitu tugas hasil. Apa tuh Mas Dai tugas hasil? Jadi orang-orang sensing itu fokusnya pada tugasnya apa, lalu dari tugas ingin mendapatkan hasil. Hasratnya terhadap tugas dan hasil. Sensing, mesin kecerdasan yang kurang berfokus pada proses. Jadi kalau misalkan contoh nih saya, tahun 2021 saya ikut program pelatihan di Jakarta selama beberapa pertemuan, 12 kali pertemuan, saya ikuti program itu bersama namanya Coach Robi. Saya dilatih, saya dikasih tugas, saya jalankan semua tugas itu sehingga hasilnya saya dapatkan. Bentuk tubuh yang selama ini yang mungkin belum saya dapatkan ketika dilatih dan diberikan tugas oleh Coach Robi. Sehingga saya percaya karena terbukti sama Coach Robi. Lalu kalau misalkan thinking itu tugas proses, teman-teman. Dikasih tugasnya apa? Fokus sama tugasnya. Lalu menikmati proses. Kalau misalkan dikasih program diet, ini dietnya. Dilakukan sama orang thinking, dijalankan tugasnya, prosesnya kira-kira dia mengalami ada pilihan, ada opsi 1, 2, akhirnya dia fokus ke proses yang lainnya gitu. Tidak fokus sama hasil. Lalu ada intuiting yaitu fokusnya sama hasil dan proses. Jadi tahu dulu nih hasilnya mau badan mantep, mau badan sispek gitu ya, badan bagus. Hasilnya tahu, prosesnya baru dicari tahu sama orang intuiting.
bagaimana pola dietnya, bagaimana olahraganya, alternatif-alternatif yang bisa digunakan, itu orang-orang intuiting. Nah, beda lagi dengan orang feeling. Kalau orang feeling, proses hasil. Klik dulu nih, nyaman dulu sama pelatihnya, sama personal trainernya, nyaman dulu sama instruktur dietnya, udah nyaman, dijalanin, baru dapat hasilnya. Tapi kalau misalkan di prosesnya aja tidak nyaman, di prosesnya aja tidak memberikan apa namanya kehangatan, maka orang-orang feeling akan mencari pengganti, yaitu pengganti orang yang bisa melatihnya untuk mewujudkan yang tadi hasilnya. Nah, kalau insting adaptif, ada semua sesuai kebutuhan. Mau dia fokus sama tugas, mau dia fokus sama hasil, mau dia fokus sama proses, itu ada semua di insting. Bisa semua tergantung kebutuhan insting mau ngapain. Nah, teman-teman, dengan mengetahui kesadaran kita, sadar apa yang kita inginkan, sadar apa yang ingin kita lakukan, sadar apa yang kita pikirkan, sehingga ini untuk diri kita gitu, bukan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi misalkan ada orang-orang di sekitar kita yang tidak menjalankan sesuai yang kita inginkan, kita jangan baper, kita jangan marah, kita jangan menyalahkan, kita jangan blaming. Karena tidak semua orang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua orang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Maka kita perlu sadar, ya sensing tugas hasil. Kalau ngobrol sama sensing enak, ya tugas kamu ini hasilnya mana gitu. Tapi kalau sensing ngobrol sama thinking, yang ada nanti thinkingnya keluar, leave dari grup misalkan. Atau misalkan ngobrol sama intuiting, kebalik hasil proses segala macam. Jadi kita perlu sadar bahwa kita hidup memiliki kesadaran itu berbeda-beda antara satu sama yang lain. Lalu ya tahapan yang kedua, yaitu atur pola makan. Nah, kalau teman-teman bayangkan atur pola makan, kira-kira apa yang ada di bayangan teman-teman? Coba tuliskan. Ayo, apa kira-kira ketika kita berbicara atur pola makan, apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Makan sehat, pilih makanan yang sehat. Oke, Mas Gilang, Teh Goli. Kak Pipi gak boleh telat, gak boleh jajan. Oke, terima kasih Kak Pipi. Jamnya sesuaikan. Bu Nur Hayati Bengkulu makan sehat, tepat waktu. Bu Heni, disiplin jadwal makannya. Oke. Jenis makanan, jam makan, jumlah yang dimakan. Oke, Mbak Sri. Mbak Yohana makan sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Kak Pipi, in and out seimbang. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menjawab. Benar semua kata teman-teman semua. Bahwa kita itu, tubuh kita ini berdasarkan apa yang kita makan teman-teman. Baik buruknya tubuh kita, kondisi perut buncit, kondisi perut gemuk, kondisi obesitas, itu berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita izinkan masuk ke mulut kita. Nah, tubuh kita adalah akumulasi dari makanan yang kita konsumsikan. Jadi harus hati-hati, perlu hati-hati kita dengan apa yang kita makan. Karena itu mulut kita bilang, saya diet, saya olahraga. Tapi buktinya ternyata kondisi tubuh kita tidak menunjukkan kondisi yang prima, kondisi yang sehat. Kata Coach Halim Jian, di pola makan itu berhubungan erat dengan namanya diet. Dan diet itu ada 4 elemen diet. Yang pertama itu sumber, yang kedua itu penyajian, yang ketiga itu timing dan frekuensi, yang keempat itu jumlah. Tapi dari 4 ini, teman-teman, yang paling penting itu ada di nomor 1 dan nomor 3. Kalau penyajian kita masih bisa ditoleransikan. Goreng-gorengan boleh, asal gorengannya jangan setiap hari makan gorengan. Jangan makan tepung-tepungan, misalkan. Terlalu sering. Penyajian kita masih bisa toleransi. Kalau sumber, itu benar-benar clean food, benar-benar kita perlu memilih yang alami, yang makanannya itu bukan proses ultra food gitu ya, yang makanannya itu bukan seperti sosis, bukan seperti yang kurang menyehatkan gitu ya. Itu perlu kita perhatikan sumber. Timing dan frekuensi, ada yang makannya 1 kali cukup, ada yang 2 kali cukup, ada yang 3 kali cukup, ada yang 4 kali juga cukup, bisa. Tergantung kita kebutuhannya, apa kita pengen bulking, pengen besarin badan, pengen gemukin badan, atau kita lagi pengen cutting gitu ya, pengen biar kelihatan lean gitu, antara otot kita, badan kita kelihatan lebih
simetris kelihat bentuknya. Nah, jumlah tubuh kita ini, kata Coach Halim Jiang, itu cerdas teman-teman. Tubuh kita ini pintar teman-teman. Jadi apa yang kita masuk itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang keluar. Dan juga bisa jadi apa yang keluar, kalori yang keluar itu tidak sesuai dengan yang kita masuk. Jadi tubuh kita ada hormon-hormon yang bisa mengatur berapa gula darah yang perlu keluar, berapa kalori yang butuh keluar, berapa protein yang butuh kita keluarkan, yang perlu kita maksimalkan, itu bisa diatur sama tubuh kita yang cerdas ini. Nah, perihal timing dan frekuensi, perihal sumber penyajian teman-teman semua. Saya mau tanya, teman-teman semua di sini makannya berapa kali sehari? Coba tulis di kolom chat. 2 kali, Kak Eni, kasih. Berkali-kali, Mbak Priyansi, 1 kali sehari, Kak Yona. Mbak Rima, Rumata 3 kali, 3 kali. 3 kali, kadang 4 kali. Kak Pipi nasi 1 kali, 2 kalinya protein, roti cemilan 2. Aduh, malu ngasih taunya. Kak Mas Noval. Dona 2 kali. Bu Heni kadang 4 kali. Wah, hebat Ibu Heni. Luar biasa Bu Heni. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat. Jadi sebenarnya tidak ada halangan teman-teman. Berapa kalinya itu bebas. Mau 6 kali pun juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi di Rein Institute kami diajarkan namanya teknik intermittent fasting. Wah, apa nih intermittent fasting? Apa nih? Yaitu intermittent fasting itu adalah jendela makan, kapan kita waktu makan, dan jendela berhenti makan, kapan kita perlu berhenti makan. Nah, kalau Ashanti, teman-teman tahu Ashanti? Artis. Nah, Ashanti itu dia bisa intermittent fasting sampai 72 jam. Maka ada badannya, goalnya yang bisa dihasilkan bisa teman-teman sendiri lihat gitu ya. Tapi pada malam hari ini saya akan memberikan sampai 20 jam saja. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama 12 jam. Ketika kita berhenti makan selama 12 jam, teman-teman, maka proses makanan habis terbakar. Jadi makanan 12 jam terakhir itu habis terbakar. Tidak ada sisa lagi di tubuh kita. Nah, proses penyembuhan dimulai. Kolagen, muka kita mungkin mulai awet muda gitu ya. Mulai terlihat cantik, terlihat ganteng kalau yang laki-laki. Itu ketika kita berhenti 12 jam makan. Lalu HGH meningkat. Human growth hormonnya meningkat. Maka kapasitas otot kita mulai membesar, kepadatan tulang mulai terjamin gitu ya, lemak kita mulai terjaga gitu, glukagennya dilepaskan, yaitu ini fungsinya mengatur gula darah. Jadi ketika gula darah kita itu turun, glukagon dilepaskan dan itu mengatur agar tetap stabil. Lalu sistem pencernaan istirahat. Nah, sistem pencernaan kita benar-benar istirahat, benar-benar berhenti. Lalu 14 jam. Ketika kita puasa makan 14 jam, teman-teman, yaitu HGH terus meningkat, human growth hormone. Maka orang-orang yang tadi fokus membesarin otot itu bagus banget ketika dia melakukan intermittent fasting selama 14 jam. Orang-orang yang ingin mempertahankan ototnya, udahlah nggak jarang olahraga, udahlah nggak pernah latihan angkat beban, tapi pengen mempertahankan ototnya agar tetap ada, bisa dengan intermittent fasting selama 14 jam. Lalu lemak mulai terbakar. Nah, bagi teman-teman yang ingin diet gitu ya, ini proses burningnya itu pas kita 14 jam nggak makan. Perut terasa mulai panas, mulai terasa, kok perih gitu ya. Nah, itu lemak di tubuh kita mulai terbakar. Lalu ketika 16 jam kita tidak makan, lemak terbakar lebih banyak, 2 kali lebih banyak. Lalu 18 jam, HGH terus meningkat 2 kali. Nah, otot-otot kita semuanya bisa semakin bagus, semakin indah. Nah, 18-20 jam autopagi hadir. Autopagi ini fungsinya teman-teman itu untuk membunuh atau menekan sel tumor atau sel kanker di tahap awal. Tapi bagi orang yang sudah sel kankernya tahap lanjut atau kondisi kanker di tahap lanjut, tidak disarankan untuk melakukan namanya intermittent fasting sampai 20 jam. Karena itu bisa membahayakan proses penyebaran sel kankernya lebih besar, lebih dahsyat lagi. Jadi autopagi ini untuk membelah, untuk membongkar, untuk membunuh sel-sel yang rusak, sel-sel yang tidak berfungsi, sel-sel yang tidak berguna, itu kita belah, dihancurkan sama autopagi.
dan keton dilepaskan. Keton apa fungsinya? Keton ini hormon yang untuk membelah lemak dan menjadikan lemak itu sebagai tenaga. Jadi kan kita kalau puasa 12 jam gitu ya, itu aja udah lemes gitu kan. Nah, keton tuh fungsinya untuk membuat kita tetap sadar, membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap semangat. Mas Dai, intermittent fasting ini boleh minum nggak? Boleh. Jadi kita hanya puasanya itu puasa makan teman-teman, bukan puasa minum. Jadi dipersilakan untuk minum sebanyak-banyaknya. Nah, dari Ray Institute teman-teman, ada hacknya nih. Oh, saya paling seneng nih. Jadi hacknya dari Ade Rai sama Coach Alim Jian, mereka melakukan observasi dengan memaksimalkan kondisi metabolisme tubuh kita. Ketika kita puasanya itu targetnya di 18 jam, maka kita tidak perlu sampai 18 jam, teman-teman. Kita cukup sampai di 16 jam. Bagaimana caranya gitu ya? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang mau coba memberi masukan? Coba tulis di kolom chat. Apa kira-kira super hack ini Mas Dai? Saya mau coba tanya dulu teman-teman. Olahraga di sore, tak puasa. Oke, Mas Noval. Puasa Senin Kamis. Ada lagi? Makan buah boleh nggak ya? Makan buahnya nanti pas kita buka, Pak Sumardi Dianto. Tidur. Oke, Kak Vivi. Ada lagi teman-teman? Bagaimana super hacknya? Biar kita puasa cuma 16 jam, tapi dampaknya itu seperti puasa 18 jam. Sebelum berbuka WO. Ya, benar. Bisa juga. Ada lagi? Menghayal makanan. Oh, bisa jadi makin lapar tuh, Kak Dian. Ayo. Oke, ada lagi? Ngemil. Sibukkan diri. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa menggunakan namanya apa namanya? Latihan beban, weight training. Jadi ketika kita puasanya 16 jam, tapi mendapatkan hasil 18 jam, yaitu kita melakukan olahraga angkat latihan beban di 14 jam. Saat 14 jam, kita latihan beban selama 1 jam. Nah, 1 jamnya itu ketika istirahat, maka metabolisme sedang gencar-gencarnya memaksimalkan hormon-hormon dan pemulihan di tubuh kita. Nah, pada saat itu kita maksimalkan dengan tidur, istirahat 1 jam sebelum kita berbuka. Nah, dengan kita melakukan latihan beban selama 1 jam, di 2 jam sebelum kita berbuka, maka itu akan memaksimalkan intermittent fasting kita sampai dengan 18 jam. Itu teman-teman. Nah, saya minta satu relawan, teman-teman. Kira-kira yang bisa open mic. Kalau ada, angkat tangan. Saya mau coba membuat namanya jadwal. Kapan makannya, kapan bukanya. Nah, saya butuh 1 orang, teman-teman. Kira-kira siapa yang mau jadi relawan nih? Mau Mas Dai? Siapa? Mau. Oh, Bu Heni. Boleh, saya spotlight ya. Oke, Kak Sri nanti saya buatkan juga. Bu Heni, saya mau tanya Bu Heni. Ya Mas. Siap. Bu Heni biasa tidur jam berapa Bu Heni? Kalau malam? Saya tidur pukul 10. Pukul 10. Berhenti makan jam berapa? Berhenti makannya bakdo maghrib. Berarti Berarti jam 7-an lah. jam 7. Oke. Terus pagi-pagi sarapannya jam berapa? Sarapannya bakdo subuh kalau enggak puasa. Enggak Jam, puasa? jam Enggak. 5, setengah 6 itu sudah sarapan. Kecuali Oh. puasa, sahur saya di akhir-akhir. 3:30 gitu biasanya. Memang sudah rutinitas makan paginya seperti itu Bu Heni? Iya, betul. Ada resep atau halnya kah kenapa harus makan jam segitu? Sudah kebiasaan dari kecil. Masya Allah. Berarti jam 6 ya makannya Bu Eni ya? Pokoknya jam 5, 5:30 itu. Heeh, 5:30. Kadang jam 5 sudah Jam 5, jam setengah sudah 6. makan pagi. Berarti kalau misalkan Ibu Heni makan jam segitu belum dapat 12 jamnya.
karena makan malamnya jam 7 Mm-mm. malam. Mm-mm. Nah, bagaimana kalau misalkan makan malamnya kita undur jadi jam 5 sore? Jam 5 sore. Oke, oke. Ya, saya akan coba. Jam 5 sore kita makan gitu terakhir gitu kan. Mm-mm. Terus jam 10 misalkan jam 10 malam atau di pertengahan antara jam 5 sampai jam 10 tuh ada sinyal-sinyal lapar. Tapi itu Mm-mm. sebenarnya cuman tipuan ya kondisi tubuh kita ibaratnya. Mm. Nah, kalau misalkan Bu Heni bisa sanggup berhenti makannya di jam 10 di jam 5 lalu Mm-mm. tidur jam 10 bangun lagi jam 5 langsung makan. Nah, Ibu Heni dapat yang 12 jam. Oh, oke, oke. Nah, 12 jam otomatis nanti Bu Heni HGH-nya meningkat, otot-ototnya terjaga, lalu juga Oh, proses penyembuhan gitu kan, hormon-hormon sel kecantikannya, kolagennya, hmm. itu bisa sih Siap. boleh dicoba ya Bu Heni ya. Oke, siap, Mas Rizky. Oke, ada lagi? Oh, Mbak Sri, boleh saya coba. Mbak Sri bisa open mic? Mbak Sri, Sri Rezeki, nggak open mic ya. Oke, ada lagi yang bisa open mic biar kita bisa ngobrol? Saya boleh nggak? Ya, Mas Dai. Saya mau. Saya Mas. Saya Rame. Oh, ini bisa, Mas udah Dai. suara Bu Srinya. Kita kasih kesempatan dulu untuk. Ya, Oke, Bu Sri, saya mau tanya Bu Sri. Bu Sri ya. bisa tidur jam berapa? Tidur malam. Saya nggak tentu, Mas. Kalau misalnya pasien saya habis, saya tidurnya jam 11 malam. Karena saya kalau udah mau niat tidur, itu cepet bisa tidur terus. Nggak susah, nggak ada gangguan tidur. Oh, aman jadi ya proses Jadi tidurnya kalau, langsung nempel langsung tidur. iya, saya kalau mau tidur itu, eh, Bismillah, baca apa yang saya rutin saya baca, tidur gitu. Nanti Tuh. bangunnya kalau misalnya jam 4, jam setengah 3 itu kalau udah bangun nggak tidur lagi gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya saya punya waktu ini nggak ada kegiatan ini, hujan, nggak buka praktek gitu kan, Ya. jam 10-an itu saya mau tidur cepat nih biar sehat tubuh saya, biar eh, tubuhnya nggak kelelahan gitu. Oh, Masya Allah. Niatnya seperti itu terus gitu. Jadi kalau memang lagi ada pasien, ya Allah, sehatlah saya nih ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang dari dulu sampai sekarang ini, alhamdulillah selalu Allah kasih kesehatan. Alhamdulillah. eh mm-mm. Jadi kalau misalnya fisik, saya jarang sakit. Sakit saya misalnya kalau misalnya eh, jatuh di motor Uh. 3 kali gitu selama hidup saya, kemudian sakit melahirkan gitu kan. eh Lainnya tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau makannya Bu Sri terakhir Saya kapan? makan, kalau makan saya mungkin karena saya pernah dapat ilmu, jadi jam 8 malam itu memang nggak boleh makan lagi. Jadi saya lebih sering makannya sore. Sore itu jam 5 sore makan atau jam setengah 6 gitu. Oh, bagus Habis banget. itu, pokoknya saya kalau sudah olahraga itu saya nggak makan. Saya minum gitu, minum jus gitu kan. eh, dengan niat ya Allah, dengan jus ini jadikanlah gizi yang baik untuk tubuhku, sehatkanlah aku ya Allah, Bismillah 3 kali minum terus gitu. Saya Mas. afirmasinya yakin bahwasanya Allah akan berikan kesehatan dengan apa yang eh, saya makan hari ini, mudah-mudahan jadi gizi yang baik untuk tubuh saya, berkah Oh. gitu aja. Positif aja selalu, Kalau yakin pagi kepada Allah. sarapannya jam berapa Bu Sri? Kalau pagi saya 1 gelas air dulu sebelum sholat gitu. Mhm. Nanti setelah sholat saya minum air putih lagi 1 gelas. Terus lanjut rutinitas di dapur gitu. Paling makan saya 3 sendok gitu. Ya Allah, Bismillah. Jadi gizi buat saya makan 3 sendok. Terus nanti kalau udah masuk dinas ke rumah sakit gitu, jam-jam 10-an saya makan buah-buahan gitu. Terus Bagus minum banget air itu berarti putih. pola makannya udah Ya, Bu Sri. alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kemudian nanti jam jam makan siang saya juga makannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi saya kalau untuk menurunkan berat badan, alhamdulillah, kalau saya ini fokus nih mau menurunkan berat badan, turun gitu. Iya, Em, dari Fokus atur untuk pola makannya udah pas banget itu Bu Sri.
udah alhamdulillah udah bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, dari 86 kilo sekarang udah 70 kilo, gila. 2 bulan bisa turun 20 kilo, bisa turun 15 kilo, kayak mana caranya? Misalnya gitu kan. Saya bilang fokus aja. Yakin bahwasanya dengan air putih itu bisa jadi gizi yang baik juga untuk tubuh kita, nggak akan Itu resep kelelahan diet ataupun yang paling susah. luar biasa air putih itu. Ketika kita intermittent fasting Iya, kan cuma minum air putih. Asandi iya itu minum. 72 jam itu cuma minum air putih dia. Iya, karena kan air putih itu kan kalau kita mau konsumsi, jangankan untuk menurunkan berat badan, untuk membuang racun di dalam tubuh juga sangat bagus gitu kan. Oh, 1 gelas sebelum sholat dan 1 gelas setelah sholat itu air hangat terus. Masya Nah, Allah. jadi kalau kita jalan-jalan kemana-mana minum air es 1 gelas, insya Allah nggak masalah gitu, nggak akan bikin perut buncit gitu kan. Berarti Hmm. Ibu Iya, Sri udah menjalankan 12 jam. Bisa itu ditingkatkan, Bu Sri? udah. Bisa Iya, ditingkatkan. malahan tadi saya dengar Mas Dai bilang mau yang 14 jam. Wah, alhamdulillah. Makanya saya bulan puasa kemarin itu, saya kan makan sahurnya itu kan di jam 4 gitu kan. Kalau Hmm. suami saya kan bangunnya kan jam 3 gitu. Cuman saya baru-baru nikah kemarin, 2 tahun pertama saya naik sampai 15 kilogram. Itu saya masih 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 apa? Aduh, saya nggak biasa kayak gini. Kita begadang itu udah biasa karena saya seorang bidan, dibangunin jam berapa aja saya siap gitu kan, karena Siap, itu siap. tugas kita. Tapi kalau misalnya kita dibangunkan tanpa ada tugas menolong persalinan, tanpa ada pasien yang kita layani, dibangunin tengah malam jam 3, pergi ngopi ke warkop ataupun kemana, ikut makan sama suami karena apa? Biar biar suami kita senang. Nggak taunya nambah deh berat badannya. 1 tahun pertama itu saya naik, kemarin nikah itu naik berat badan sampai 15 kilo. Terus saya pusing sendiri mau nuruninnya Itu kok susah banget ininya gitu juga, kan. Bu Sri, Ya, perhatikan sumber makanannya, alami, clean food gitu, dan cara iya tujuan. benar, Itu benar, insya Allah benar. kalau sudah pola makan Bu Sri seperti itu udah luar biasa banget. Hormon-hormon di dalam tubuhnya itu udah sangat luar biasa bekerja. Tinggal Iya, dimaksimalkan heeh, apa yang dimasukkan ke mulutnya. iya. Makanya Mas Dai, saya malam ini eh, bersyukur ya Masya Allah. punya kesempatan sama Mas Dai untuk bicarakan tentang hal ini karena saya sebagai seorang eh, apa ya bergerak di bidang kesehatan gitu, banyak teman-teman saya yang usianya udah 46 tahun gitu kan, tapi masih apa sibuk cari-cari obat diet gitu kan. Terus kalau kita bilang nanti nanti apa efeknya ke ginjal. Jadi kawan-kawan semua ini aman, ini herbal, ini aman gitu. Kasihan gitu kan. Jadi makanya kita pingin apa kawan-kawan kita itu yakin bahwa saya dengan air putih itu bisa eh, menurunkan berat badan, badan kita tetap sehat dan kita tetap terasa kenyang gitu. Itu Oh, yang mau saya dapat dari Mas Dai malam ini dan alhamdulillah dapat gitu kan dengan mengatur pola makan jamnya, terus istirahatnya. Jadi ya, makin ya. tua makin glowing, cantik luar dalam, hati juga semakin bersih, bukan wajah Amin. aja yang bersih. Insya Allah. Insya Allah. Uh, Terima kasih ya Bu Sri. Terima ya, kasih. sama-sama Mas Dai. Oke. Ya. Masih banyak ingin ingin lanjut bertanya ya, tapi kita lanjutkan materi dulu ya. Saya lanjutkan materi dulu. Mas Nopal, Bu Kak Yeni ya. Saya lanjutkan materi dulu. Maaf, mohon ininya. Oke. Jadi penting sekali, seperti kata Bu Sri barusan, bahwa kita perlu menjaga pola makan kita, perlu ikhtiar dengan air putih, itu luar biasa dengan untuk menurunkan berat badan kita, teman-teman. Jadi nggak butuh namanya obat diet, nggak butuh herbal-herbalan untuk diet gitu ya. Cukup dengan air putih. Dengan air putih dan intermittent fasting itu udah cukup membantu kita proses penurunan berat badan kita. Dan hati-hati ketika kita diet, ya teman-teman, ini bisa menurunkan 20 kilo gitu ya. Bisa jadi 20 kilo itu berat cairan yang terikat dalam otot kita, teman-teman. Jadi jangan termakan dengan iklan-iklan yang bertebaran di mana-mana tentang program diet itu ya. Tapi fokuslah untuk bagaimana kita mengenali diri kita, untuk berkenalan dengan diri kita, untuk sadar dengan diri kita. Nah, selanjutnya yaitu tentang perkuat benteng diri.
Ketika berbicara benteng diri, teman-teman, apa aja sih kira-kira yang terbayang sama teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Saya mau tahu, teman-teman. Imunitas, Ibu Nurhayati. Ada lagi? Apa nih perkuat benteng diri? Zikir pagi petang. Wah, almat surat ya. Jaga makanan dari gorengan. Jaga makanan dari gorengan. Terima kasih Teh Oli. Prinsip yang bagus. Oh, makasih Mas Gilang. Positive thinking, positive feeling. Makasih Kak Eni. Mas Nopal suplemen. Wah, suplemen apa tuh Mas Nopal? Lanjut, ada lagi? Sebelum saya buka, tidak ada? Oke, terima kasih semua teman-teman. Mungkin bisa ada yang benar ya, bisa ada yang benar, bisa jadi ada yang kurang tepat. Tapi semuanya terima kasih. Perkuat benteng diri. Kata Dr. Bill Hutler, penemu konsep Six Dimension of Wellness, itu ada 6 dimensi kesehatan, teman-teman. Yang pertama yaitu dimensi kesehatan mental, dimensi kesehatan fisik, dimensi kesehatan spiritual, dimensi kesehatan kerja, dimensi kesehatan intelektual, dan terakhir dimensi kesehatan sosial. Tapi dari 6 ini, teman-teman, ada 3 yang menjadi bentengnya diri kita, yaitu mental yang sehat, fisik yang sehat, dan spiritual yang sehat, teman-teman. Nah, maka perlu untuk kita memikirkan bagaimana biar mental kita sehat, bagaimana biar fisik kita sehat, bagaimana spiritual kita sehat. Kita udah menentukan arah dengan sadar gitu, menjadi lebih sadar tadi kita udah menentukan arah. Oh, saya mau jalan ke sana gitu ya. Di perjalanan kita udah menyiapkan fisik dengan atur pola makan, organ-organ di tubuh kita udah sehat, berat badan kita udah nggak gemuk, udah nggak obesitas, jadi lebih enak jalannya gitu ya. Nah, sampai tujuan, ketika benteng diri kita nggak kuat, kita kelelahan, akhirnya kita putar balik. Bukan putar balik ke tempat rumah kita, tapi ke rumah sakit gitu ya. Ada yang nggak beres sama diri kita, ada yang nggak beres sama pikiran kita, ada yang nggak beres sama iman kita misalkan. Nah, maka perlu bagi kita untuk menguatkan benteng diri kita. Benteng diri kita itu ada mental yang sehat, fisik yang sehat, spiritual yang sehat. Nah, mental yang sehat, teman-teman. Wah, mental yang sehat itu saya tulis dalam 4 hal. Yang pertama, tangki cinta yang terisi. Dan nomor 2-nya kalibrasi. 2 hal ini bisa ditemukan dengan konsep Stephen, teman-teman. Maka penting sekali bagi kita mengetahui mesin kecerdasan kita itu apa. Kita bisa terjawab tangki cinta kita apa, yang kita butuhkan, kalibrasi kita apa. Lalu yang ketiga, berani menyampaikan. Nah, banyak orang takut nyampein ke istrinya. Sayang, aku mau main futsal. Ngapain main futsal? Nggak jadi. Akhirnya kita nggak jadi. Berani menyampaikan tapi nggak jadi melakukan. Ada yang mau ngomong ujung-ujungnya pasti ditolak, ujung-ujungnya pasti nggak disetujuin gitu kan, akhirnya kita nggak ngomong. Nah, saya teringat dengan kata Babe Jamil Azaini, teman-teman, bahwa kita itu ada 4 zona. Zona pertama itu zona ada 4 zona, teman-teman. Zona yang pertama itu zona nyaman. Jadi kita nyaman dengan kondisi kita sekarang ini. Udahlah, nggak apa-apa aku sakit hati, nggak apa-apa lah aku nggak dipeduliin, nggak apa-apa lah orang nggak ngerti aku, nggak ngerti saya, sudahlah nggak apa-apa. Yang penting aku nyaman dengan kondisi ini. Nyaman sih, tapi sampai kapan kita nyaman gitu. Lalu zona yang kedua itu zona takut. Aduh, sampein nggak ya? Ngomong nggak ya? Takut nih gitu kan. Akhirnya balik lagi ke zona nyaman, nggak berani ngomong. Lalu zona yang ketiga yaitu zona belajar. Karena kita takut, akhirnya kita belajar nih mau ngapain gitu kan. Lalu yang zona keempat yaitu zona pertumbuhan. Nah, berani menyampaikan ini, teman-teman. Saya belajar nih. Karena istri saya itu seorang trainer ya, trainer nasional. Jadi sedangkan saya seorang personal trainer biasa gitu ya. Ingin menyampaikan sesuatu tuh seperti ada dorongan, diterima nggak ya masukan saya? Diterima nggak ya pendapat saya gitu kan? Nah, kalau misalkan saya tidak bergerak dari zona takut itu naik 1 langkah ke zona belajar, balik lagi ke zona nyaman, teman-teman. Tapi karena saya bergerak, pengen belajar, akhirnya saya cari tahu
Bagaimana caranya biar saya menyampaikan itu tepat sasaran? Bagaimana caranya agar saya menyampaikan itu terstruktur? Bagaimana caranya penyampaian saya ini bisa diterima sama istri saya? Akhirnya saya ikut namanya program Academy Trainer Speak to Change for Professional Trainer, batch 7. Nah, di sana saya digembleng, diajarkan struktur kata, struktur materi, bagaimana big why-nya, bagaimana akhirnya bisa menyampaikan yang menggerakkan gitu teman-teman. Akhirnya di sana dari zona belajar, saya naik lagi ke zona pertumbuhan. Nah, jadi saya cerita ya teman-teman. Di zona pertumbuhan, istri saya bilang, wah kamu sekarang ngomongnya lebih jago dari mami gitu misalkan. Menyampaikannya enak gitu. Lebih jelas, lebih terstruktur gitu. Terus juga saya di zona pertumbuhan, saya diamanahin jadi ketua angkatan di Speak to Change Batch 7. Nah, dari zona pertumbuhan itu saya juga mendapatkan jadi peran jadi ketua pelaksana untuk Speak to Share Parade ini. Jadi dari saya bergerak dari zona takut menuju ke zona belajar, saya banyak mendapatkan miracle-miracle di zona pertumbuhannya. Dan harapannya teman-teman yang ada di sini gitu juga bisa berani untuk menyampaikan apa yang dipikirkan teman-teman. Kalau teman-teman bingung menyampaikannya bagaimana, caranya bagaimana, nah, saran saya ikuti Speak to Change karena saya sudah merasakannya sendiri. Nah, lalu lanjut ya. Lanjut yang keempat yaitu mindfulness, teman-teman. Ya, mindfulness ini saya karena istri saya seorang happy counselor gitu, salah satu program academy trainer juga yaitu happy counselor. Sehingga saya minta sama istri saya, belajar sama istri saya bagaimana pondasi-pondasi untuk bisa mindfulness biar pikirannya kita jernih, pikirannya kita stabil gitu. Biar mental kita selalu sehat. Diajarilah namanya mindful breathing gitu ya. Terus body scanning. Nah, harapannya teman-teman yang ingin belajar mindfulness bisa banget ikut programnya Happy Counselor. Maaf ya spill ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya ingin menceritakannya pada teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya itu fisik yang sehat. Lanjut ke fisik yang sehat. Fisik yang sehat ini terbagi jadi 4. Yang pertama itu perbanyak jalan kaki. Jadi kalau misalkan antara rumah sama warung itu dekat, usahakan jalan kaki. Hindari naik motor. Biar kenapa perbanyak jalan kaki? Ketika jalan kaki kita banyak, minimal kata peneliti itu 10.000 langkah per hari, itu akan membuat kita lebih nyaman tidurnya. Istirahat kita lebih nyaman, lebih enak, lebih rileks. Nah, itu perbanyak jalan kaki. Yang kedua, hirup udara pagi. Jadi bangun tidur pagi-pagi, jangan tidur lagi. Seperti lagunya Mbak Surip, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Gitu. Nah, tapi kita bangun tidur, langsung hirup udara pagi. Lalu yang ketiga, latihan angkat beban. Kenapa penting latihan angkat beban, teman-teman? Karena ketika otot-otot kita ini tidak diasah, tidak dilatih, otot kita ini cerdas, teman-teman. Langsung mereka berkata, wah ini Mas Noval tidak melatih ototnya, berarti dia tidak butuh ototnya, turunin aja ototnya. Ototnya turun, teman-teman. Lalu misalkan lemaknya naik. Lemak naik. Wah ini bahaya nih lemak naik. Maka kepadatan tulang menurun. Indikasi kropos osteoporosis bisa terjadi. Lalu ketika lemak naik, cairan di dalam tubuh kita juga berantakan, hormon-hormon di tubuh kita juga berantakan, teman-teman. Lalu ketika cairan di tubuh kita berantakan, darah kita gitu, tulang kita juga bermasalah. Jadi banyak hal-hal yang bisa membuat kita bermasalah ketika kita tidak latihan angkat beban. Lalu tidur malam lebih awal. Nah, saya mencontoh sebagaimana Rasulullah mencontohkan kita gitu ya. Ketika beliau tidur itu lebih awal, bangun lebih awal gitu. Bukan tidurnya larut, bangunnya di awal, tapi tidurnya lebih awal dan bangunnya lebih awal. Kecuali beliau sedang rapat untuk perang gitu, baru beliau mungkin begadang. Lalu spiritual yang sehat. Untuk spiritual yang sehat saya ambil dari konsep Stephen, teman-teman. Kalau sensing, yang tadi mesin kecerdasan sensing yaitu ngaji dan sedekah. Kalau thinking yaitu istighfar, perbanyak istighfar. Kalau intuiting, puasa sunnah. Kalau feeling, tahlil dan menjenguk orang sakit. Lalu kalau insting 4S. Apa itu 4S? 4S itu sholat sunnah, sedekah, sholawat, lalu satunya lagi silaturahmi. Jadi itu semua, teman-teman.
Dan dalam surat Al-Quran di At-Taubah 41, berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Jadi kita untuk menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang cerdas, menjadi pribadi yang bisa mencintai diri sendiri itu, kita butuh berjihad teman-teman. Baik itu dengan harta kita, dengan jiwa kita. Jadi bukan jihad dengan harta aja, tapi jiwa kita tidak. Bukan jihad dengan jiwa saja, tapi harta kita enggak gitu. Tapi dua hal ini saling berkaitan. Karena kita mau tes tipin butuh harta. Sudah tes tipin, jiwa kita yang digembleng untuk menjalankan apa yang sudah di konsep itu dijelaskan. Lalu ketika kita pola diet, mau menyiapkan makanan gitu, buah-buahan, daging-dagingan segar, itu kita butuh harta, teman-teman. Lalu proses penyajiannya kita butuh jiwa, memasaknya, menjadikannya makanan yang enak, rempah-rempahnya gitu kan. Lalu ketika kita ingin intermittent fasting, kita butuh jiwa yang kuat juga untuk mencapainya ke sana. Dan dengan perkuat benteng diri tadi, kita butuh juga semuanya harta dan jiwa ini. Maka berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Perjalanan kita menuju pribadi yang bisa mencintai diri sendiri pasti sulit. Pasti sulit. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, dan bisa saja tidak tentu arah. Kita tidak tahu mau ke arah mana gitu. Harapannya, teman-teman semua yang ada di Zoom ini dengan mengikuti 3 langkah jitu ini, yaitu MAP, menjadi lebih sadar, atur pola makan, perkuat benteng diri, perjalanan kita menjadi lebih terarah dalam mencintai diri kita sendiri dan lebih optimal. Maka dari itu saya mengajak semuanya, ayo jalankan 3 langkah jitu untuk mencintai diri sendiri, dimulai dari tes tipin. Sekian dari saya, Muhammad Mustaqim. Saya kembalikan kepada Pak Henry. Terima kasih Mas Dai. Kakak, kita berikan applause dulu dong untuk Mas Dai. Luar biasa Mas Dai. Tadi kalau dari pemaparan Mas Dai itu ternyata banyak sekali yang ngantri untuk bertanya Mas Dai. Udah nggak sabar pengen bertanya. Tadi kalau nggak satu ada 3 yang masuk daftar waiting list. Wih, udah ada Ini daftar ya. masih ada kira-kira sekitar 20 menit lah kurang lebih gitu ya. Boleh ya Mas Dai ya kalau ada yang mau tanya gitu ya. Ya Pak Henry. Oh ya Pak Henry, yang hadiah, Oke, gimana? yang jadi momen dari saya, hadiah dari saya untuk yang bertanya pertama dan Oke, baik. Eh, Kakak, ada apresiasi dari Mas Dai nih ya. Ada 2 bentuk apresiasi dari Mas Dai, yaitu yang bertanya ya, ada 2 nih. Yang bertanya itu akan mendapatkan hadiah berupa dumbbell ya Mas Dai ya. ya untuk penanya pertama mendapatkan hadiah dumbbell seberat 3 kilo. Wow, luar biasa ya. Oke. Dan yang keduanya pemberi insight. Nah, yang memberi Pemberi insight 1 insight. orang, testimoni 1 orang dapat dumbbell 3 kilo. Oke, wah ternyata kesempatan pertama yang masuk ini Mas Noval nih, Mas Dai. Wih, Mas Noval. Oke, yang mau itu yang pertama berarti Mas Noval ya. Nanti yang berikutnya yang mau memberikan insight dari materinya Mas Dai ya akan mendapatkan hadiah yang sama ya. Sekarang kesempatan yang didapat untuk bertanya sekaligus mendapatkan rewardnya nanti dari Mas Dai itu adalah Mas Noval. Silakan Mas Noval untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Baju itu great nih, kita sealumni. Oke, izin bertanya Mas Dai. Boleh Mas Noval. 2 pertanyaan nih. Pertanyaan Diborong. pertama, tadi kan ada bahas tentang makan dan kalibrasi gitu ya. Iya. Nah, masalahnya nih Mas Dai, orang itu eating, itu kalibrasinya tidur, terus hobinya makan. Nah, ini gimana cara mengendalikannya Mas Dai? Kadang kita udah coba olahraga, tapi yang 2 ini kadang suka nggak terkendali. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua mau apa namanya? Yang tadi dong Mas Dai, yang
jam berapa makannya, segala macam yang belum belum kebagian tadi. Oh, siap, siap, siap. Habis jawab yang ini dulu yang pertama. Oke, oke. Oke. Mas Noval begadang nggak? Nah, itu dia Mas Day. Kalau lagi banyak ide ini makin malam tidurnya, Mas. Oh, itu yang membuat dorongan hormon Mas Noval minta makan terus Mas Noval. Oh, gitu ya. Iya, jadi kalau Mas Noval mau teratur makannya dan tidurnya, dimulai dari tidurnya dulu Mas Noval. Hmm. Tidurnya lebih awal. Misalkan Mas Noval memang mau begadang. Oh, saya mau begadang dari jam 2 misalkan. Maka di awal itu tidurnya lebih awal, dimulainya jam 8 tidurnya. Jam 8, jam 9 habis sisa tidur. Bangun jam 2 mau beraktivitas nggak jadi masalah. Karena kalau Oh, misalkan Mas gitu. Nopal nggak tidur, itu nanti tubuh kita memberikan alarm palsu untuk minta makan. Iya sih, Mas. Ini aja masih megang pisang goreng, Mas. Nah, Jam itu berapa ini? kan kalau Nah, intuiting kan sebenarnya kuat menahan lapar gitu. Hmm. Karena kan amalan dia kan puasa gitu ya tadi ya. Nah, iya Nih, benar. spiritualnya sebenarnya kuat menahan lapar, intuiting tadi. Tapi karena tadi tidurnya tidak benar, tidurnya tidak baik, maka alarm alarm palsu itu muncul dalam diri intuiting. Nah, makanya saran Oke. saya, Mas Nopal, kalau mau memperbaiki makannya, perbaiki dulu tidurnya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Berarti habis webinar ini langsung tidur ya, Mas ya? Jedahin dulu. Saya lagi makan kan? Oh Jedahin iya, dulu. benar. Sejam ya, setengah jam. Ya, boleh sejam. Oh iya, oke. Lalu yang tadi ya, Ya, yang tadi simulasi tadi. simulasi. Oke, Mas Nopal biasa tidur jam berapa? Kalau mayoritas sih jam 11. Hmm. Paling lama kadang jam 12, kadang jam 1. Hmm. Tidur, jadi random tidurnya. Ya, anggaplah yang mayoritas jam 11. Jam 11. Berhenti Oke. makannya jam berapa? Berhenti makan. Ini yang saya susah jawabnya, Mas. Kalau malam seringnya sih jam 8 ya. Jam Ini 8. ini karena tadi lagi ada aktivitas saja. Oke. Nah, misalkan Mas Nopal berhenti jam 8, sarapannya jam berapa? Sarapannya jam 8 juga biasanya. Nah, itu udah dapat 12 jam. Oh, itu udah benar ya? Udah dapat 12 jam, asalkan konsisten dan minum air putihnya nggak kurang. Oke. Nah, tapi lebih bagusnya lagi kalau Mas Nopal iringi dengan latihan beban. Dapatnya jadi Oh, 14 jam. Latihan bebannya dari jam berapa? Misalnya jam 6 mulai latihan beban. Sampai jam 7. Jam 7 berhenti. Istirahat. Nanti jam 8 buka. Nah, pada saat buka, saran saya, Mas Noval, untuk pagi itu jangan karbohidrat, hmm, tapi lebih ke protein. Dada ayam, telur putih telur gitu. Terus dilengkapi dengan buah-buahan. Buah-buahan yang kalorinya tidak terlalu tinggi. oke. Kalori yang tidak terlalu tinggi itu jangan buah-buahan yang musiman. Seperti kelengkeng itu musiman, rambutan musiman gitu. Itu buah-buah yang seperti itu dihindari. Mangga musiman tuh. Yang musiman itu dihindari. Tapi kalau buah-buah yang setiap musim ada gitu, itu bagus. Oke. Duren kata Kak Yeni Oke. duren. Oke, ada lagi Duren. Mas Noval? Oke, sip. Makasih Mas Day. Oke, makasih Mas Noval. Oke, terima kasih Mas Noval. Bu Sri Rejeki yang udah raise hand, ini mau bertanya atau mau ngasih insight nih, Bu Sri Rejeki? Silakan di open mic-nya Bu Sri. Ya, terima kasih Bapak yang sudah memberikan kesempatan. Ini sebenarnya harus bertanya. Kurang kedengeran Bu Sri. Ini harus bertanya atau gimana Pak? Kalau misalkan mau ngasih insight, ungkapan segala macam tadi, memberikan apa namanya testimoni. Ya, ini Masya Allah ya, pertanyaan dari Pak Noval nyambung ini dengan yang mau saya tanyakan juga. Jadi suami saya Oh ya.
itu tidurnya setelah pasang ring jantung, ya, setelah kateter jantung, itu tidurnya setelah sholat isya tidur. Itu makannya saya usahakan makannya habis sholat maghrib langsung makan, minum obat, ya. Habis sholat isya beliau tidur. Nah, saat tidur saya tidak mengganggu karena memang kualitas tidurnya sering terganggu. Jadi beliau itu kan sering lembur di kantor karena tugasnya di anggaran, kan di keuangan. Jadi ada perubahan lah, ini itulah, pokoknya sering lebih banyak waktunya di kantor, jadi lembur lah. Jadi kebiasaan tidurnya itu adalah pagi, setelah makan pagi. Nah, untuk penderita penyakit jantung itu kan tidak sehat, tidak baik. Tapi karena dia memang daripada tumbang, dia kan harus tidur, ya kan? Saya nggak bisa mengubah beliau, tapi kalau misalnya kita mau mengajak beliau habis sholat subuh untuk sholatnya di masjid, terus habis selesai dari masjid kita jalan, kan itu yang harus saya upayakan sebagai pendamping beliau saat ini. Jadi kalau makan, alhamdulillah saya udah dapat itu, makannya habis maghrib, sholat beliau habis isya tidur, udah tidur. Nanti saya mau praktek di Ibu Sri ke mute. Hah? Menghilang Ibu Srinya. jadi yang mau saya tanyakan ini sama Mas Dai, Iya, Bu Sri. ini kan beliau mau pasang kateter jantung lagi yang kedua lagi, karena ada 3 penyumbatan pembuluh darah gitu. Saya ingin beliau di sisa-sisa usianya bersama saya juga punya sisa usia yang berkah, ya kan? Mengkualitaskan waktu yang Allah beri itu untuk lebih baik, untuk beribadah, gitu kan? Sudah cukuplah selama ini kita ini sudah tidak menyayangi tubuh kita, tidak peduli dengan jasad yang Allah berikan sehat setelah orang tua melahirkan, tapi kita rusak sendiri, ya kan? Kita sendiri yang merusak dengan bisa kita bilang terpaksa lah ya, karena pola kerja di kantor itu kadang-kadang mewajibkan kita itu untuk lembur, ya kan, karena faktor jaringan siang nggak bisa dipakai, malam baru bisa bagus jaringannya, kan gitu. Karena ya kalau kita bilang kalau sakit itu orang kantor itu mana ada jaga kita, Mas, kan keluarga yang jaga. Orang kantor mana aja peduli kita, misalnya sakit 4 hari 1 minggu di rumah sakit dirawat, palingan orang kantor kan 1 hari Mas datang. Jadi kalau bukan kita sendiri yang menjaga, ya kan, siapa, ya kan Mas? Jadi saya sebagai istri mungkin saya sudah ketemu dengan teman-teman di kantor kan, untuk bilang bahwasanya ya jaga malamnya kalau untuk suami saya tuh sampai jam 11 malam gitu kan, nggak lagi sampai pagi, jam 4 pagi atau jam habis subuh baru pulang, kayak gitu lah. Karena organ tubuh itu kan masuk ke dalam bengkel, istilahnya apa? Masa organ tubuh kita istirahat itu kan jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Makanya kita kan dianjurkan oleh Rasulullah jam 8 malam adalah waktu terakhir untuk asupan makanan ke dalam tubuh. Jam 4 pagi baru kita mulai makan. Itu pengetahuan yang saya dapat dari saya belajar, kan? Jadi jam 4 itu kita makan dan beraktivitas. Jam 11 siang kita boleh tidur. Jam 1 kurang 15 ke jam 1 kita bangun lagi, kan? Kalau pertanyaannya, terus ini pertanyaannya kan, bagaimana ini caranya? Ini berat badannya kan naik nih karena kita suruh tidur jam habis isya. Seharusnya kan penderita jantung tidak boleh naik berat badan. Jadi karena dia setelah makan maghrib jam 8 malam dia langsung isya, dia tidur. Jadi terjadilah kenaikan berat badan. Dari 82 kilo sekarang udah 98 kilo. Itu nggak bagus. Dia tinggi badannya sih 180 memang. Oh, jadi mau menurunkan berat badan, Bu
Iya, jadi tadi saya di rumah nih bersama beliau ikut menyaksikan Zoom ini dan beliau juga mendengar. Tapi saya ini kan udah dipanggil sama konsumen keluar, jadi saya udah keluar sambil pasang terus ini di telinga, lanjutkan terus belajar di atas kendaraan. Ini saya mampir di tempat konsumen saya. Hah? Jadi Udah? Mas Dai kan, gimana nih caranya Mas? Caranya Eh, itu kalau yang saya diajari sama Coach Halim Jian untuk nah, penyakit sakit jantung segala macam itu Bu, sebenarnya memaksimalkan di intermittent fasting itu udah baik bener. Dan yang kata saya tadi Bu, sumber makanannya itu yang diperhatikan. Kenaikan berat badan itu biasanya di sumbernya dan cara penyajiannya. Kalau misalkan kita penyajian menggunakan minyak zaitun atau minyak yang jagung gitu ya, minyak itu sebenarnya itu lebih bahaya dibandingkan minyak goreng biasa. Nah, jadi minyak olive oil segala macam itu cocoknya untuk minyak urut, saran saya. Jadi gitu. jangan Jadi dipakai. walaupun zaitun Iya, alat itu enggak ini juga. nggak baik. Itu membahayakan malahan. Jadi kalau misalkan memang menggunakan minyak olive oil atau minyak jagung di rumah, tolong diperhatikan. Mending ganti jadi apa di makanan rebusan atau makanan dipanggang atau makanan Iya. air fryer gitu ya. Yang itu tuh bener-bener tanpa sentuhan minyak. Bisa jadi pengaruh minyak di rumah yang menyebabkan bapaknya kenaikan berat badan padahal sudah melakukan intermittent fasting. Makanya nomor 1, 2, 3 itu penting. Tapi yang paling penting itu nomor satu Iya. sama dua. Nomor 1 sama 3. Nomor 2 itu yang penyajian itu opsional kan. Nah berarti kalau misalkan itu menyebabkan kenaikan berat badan bisa jadi, maka penyajiannya juga butuh diperhatikan. Itu sih menurut saya Bu Sri. Iya, Pak. Makasih banyak ya Mas ya. Ya, Agak susah memang. kasih Oke, banyak. Mudah-mudahan beliau bisa terima menjadi kasih Bu. solusi. Nah, sebelum masuk ke yang berikutnya, Mas Dai, saya ingin mengingatkan rekan-rekan semua di sini, mohon untuk mengisi link absen ya yang sudah dikirim ya dari Pak Ir ya, supaya nanti bisa ke data dan sertifikatnya bisa didapat nanti ya. Mohon diisi ya rekan-rekan sekalian. Ya, yang berikutnya Bu Yeni Ramadhani, Bu Yeni. silakan Bu Yeni. Iya Pak, terima kasih atas Ya, silakan. kesempatannya. Oke, ini mau nanya Eh, atau ngasih testimoni, Bu? mau mau bertanya, Oh, bertanya, silakan. tepatnya mau minta saran ke pemateri untuk PG Insting itu IF-nya seperti apa baiknya? Karena memang selama ini pengen menurunkan berat badan tapi seringnya tidak berhasil. Terima kasih. Oke. Kak Yeni, eh, program apa diet yang pernah dilakukan? Baru jarang olahraga, Mas. Dan Udah. makannya kurang sehat. Oke. Nah, sebenarnya udah terjawab dari Kak Yeni tadi barusan. Kurang olahraga dan makan kurang sehat. Sebenarnya seluruh mesin kecerdasan itu sama ketika kita berbicara 4 elemen diet. Semuanya sama, kebutuhannya sama. Nah, sekarang potensinya itu bisa kita lihat yang mana yang jadi masalah di antara 4 elemen diet tadi. Apakah di sumber makanannya, apakah di penyajiannya, ataukah di timing dan frekuensinya. Kalau jumlah itu tubuh kita bisa memaksimalkan sendiri seberapa yang perlu keluar, seberapa yang perlu masuk. Tinggal kita mau nggak olahraga, tinggal kita mau nggak bergerak. Nah, Kak Yeni ketika memang memutuskan untuk intermittent fasting, maka perhatikan sumber makanannya itu harus jelas. Clean food, buah-buahannya, cari yang bukan musiman gitu ya. Dan juga eh, penyajiannya, kalau misalkan daging mau di apa, mau dipanggang kah, atau mau direbus kah, atau mau digoreng, tapi gorengnya cari alternatif gorengan yang itu tidak membahayakan bagi Kak Yeni. Dan frekuensinya itu bebas. Kak Yeni mau 12 jam makan atau 14 jam makan tergantung kekuatan tubuh Kak Yeni. Tapi saran saya di awal-awal itu 12 jam dulu pertama. Kalau misalkan kita coba di atas 12 jam atau 14 jam itu perasaan panasnya itu berasa banget. Fat burningnya. Itu sih dari saya Kak Yani.
Baik, berarti di awal 12 jam itu berarti malam ya Mas ya untuk intermittent fasting itu berarti ya. Ya, jadi seperti ini. Kenapa saya nanya tadi makan malamnya terakhir kapan, kapan tidurnya gitu, kapan sarapannya. Jadi misalkan kita makan jam 8 malam. Kita makan jam 8 malam, terakhir tidur jam 10. Berarti dari jam 8 ke jam 10 hitungannya berapa? 2 jam. Terus dari 10 sampai ke misalkan kita bangun jam 5. Berarti misalkan 11, 12 dan 5, 7 jam. Berarti 9 jam totalnya. Sudah di jam 5. Maka kita butuh waktu 3 jam lagi aja dari jam 5 tempat kita bangun itu untuk menahan lapar kita. Yaitu jam 6, jam 7, jam 8. Jadi jam 8 lagi kita makan. Itu hitungannya. Kalau misalkan kita mau 14 jam, berarti sarapan paginya yang diubah. Bukan jam 8. Berarti jam 10 pagi kita sarapan. Oh, misalkan saya mau jam 16 jam Mas Dai, udah kuat badan saya. Berarti bukan jam 10 paginya kita makan, tapi jam 12 siangnya kita makan. Jadi jam makan malam itu jangan berubah. Tapi yang berubah itu jam makan paginya. Itu aja dari saya. Kayak ini. Kalau ada kebiasaan minum kopi kalau pagi gimana tuh Mas? Kopi, teh, ya. Itu sebenarnya karbohidratnya juga besar. Jadi bisa diperhatikan juga makanan-makanan apa, minuman-minuman apa yang membuat kita bisa jadi gemuk. Kalau kopinya tanpa gula nggak jadi masalah, tapi kopinya pakai gula atau kopi saset itu jadi masalah. Baik, siap. Terima kasih Mas. Oke, Kak Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Berikutnya ada Kak Vivi nih Mas Dai. Kak Vivi ada mau tanya atau Saya mau ngasih insight aja sih nyambung dari Oh yang ya, insting tadi, boleh ya silakan. Pak Henry, Mas Dai? Oh, ini insight nih hadiah nih Pak Hendri berarti. Iya, ini saya berarti dapat hadiah nih baru-barunya nih. Jadi Silakan. ini kan saya termasuk insting yang jarang olahraga sebenarnya. Jadi musiman olahraganya itu ya, karena memang sibuk kan. Wah, Nah, tadi kalau Kak Yeni kan juga bilang kalau jarang olahraga ya. Nah, tapi saya itu berhasil diet. Nah, berhasil diet. Waktu saya nikah umurnya lagi beratnya 49. Pas hamil jadi 78. Coba naiknya udah hampir 40 kilo kan. Nah, sekarang 64. Nah, itu ternyata baru sadar sih yang dijelasin Mas Dai itu ternyata saya polanya ternyata intermittent fasting. Misalnya saya terakhir makan jam 8 malam ya. Nah, itu besok pagi saya bisa sarapan jam 10. Nah, jam 8 malam ke atas tuh saya udah nggak pernah mau makan gitu. Karena apalagi kalau udah sibuk kan biasanya memang suka bandel ya makannya ya. Maksudnya kalau saya bukan tipe yang bandelnya jajan, tapi bener-bener nggak makan. Nah, baru sadar bahwa itu IF gitu loh, Pak Henry. Dan saya tuh paling siap. doyan sama yang namanya buah. Nah, jadi saya itu lebih banyak makan buahnya daripada makan nasi. Jadi makan nasi itu saya cuma 1 kali, 1 hari. Nah, jadi ternyata belum olahraga aja bisa seberdampak itu intermittent fasting gitu ya. Apalagi nanti kalau dibarengin olahraga mungkin bisa singset, bisa glowing, shimmering, splendid lagi nih. Amin. Oke, itu aja Mas Dai, Pak Henry, terima kasih. Semangat Kak Baik, Yeni sebagai sesama insting. Terima kasih. baik. Terima kasih Kak Vivi. Berarti untuk reward udah keambil semua nih Mas Dai. Iya, tapi Ya, kalau misalkan Anda mau bertanya satu lagi boleh kali Pak Hendri. boleh. Sepanjang Mas Dai masih melonggarkan waktunya, kita masih kasih kesempatan karena sebenarnya sih kalau saya perhatikan di sini, Mm-mm. animonya masih banyak nih pengen tanya-tanya nih, ya. Jadi kita mungkin karena keterbatasan waktu, ya, mohon maaf teman-teman semuanya, kita masih akan berikan kesempatan untuk 1 orang penanya lagi. Silakan dimanfaatkan. Boleh pertanyaan di luar dari topik ini bisa ya Mas Dai ya? Waduh, Kalau misalnya saya izin lanjut nanya dari ngasih insight tadi boleh nggak ya Pak Henry? siapa nih? Oh, Mbak Vivi? oke. Oh, Oh, Mbak Vivi. Ini Mbak Vivi nih. Iya. Oke. Oke. Silakan Mas Mungkin Dai. boleh nggak Mas Dai? Ya silakan. Kalau mau Jadi gini kan tadi ada materi ya tentang Steven yang sensing itu fokusnya tugas sama hasil gitu ya.
thinking, intuiting, feeling, dan insting yang lain. Nah, apakah bisa diterapkan? Mungkin teman-teman di sini juga pengen dengar kali ya. Bagaimana cara memotivasi masing-masing mesin kecerdasan itu supaya bisa survive dengan intermittent fasting-nya? Nah, karena kan tadi ada yang mungkin harus diinstruksikan dulu gitu ya, supaya dimotivasi hasilnya dan lain-lain. Karena kan godaan banget itu untuk nahan makan kan, nahan puasa gitu ya. Mana tahu ada tips dari Mas Dai untuk bagaimana caranya memotivasi bagi yang udah tes Tiffin setiap mesin kecerdasan itu agar, berhasil intermittent fasting-nya gitu, Mas Dai. Oke, Kak Vivi. Oke, kalau Silakan, Mas. sensing ya, Kak Vivi. Kalau sensing itu kan tugas hasil ya. Jadi tidak terlalu fokus sama namanya proses cenderungannya. Jadi dengan adanya tugas, saya perlu intermittent fasting 12 jam. Itu akan dilakukannya dengan optimal. Tinggal harus jelas bagaimana langkahnya, bagaimana caranya, dan berapa jamnya tadi, yang seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga mendapatkan hasilnya. Seperti itu juga thinking yang fokus sama tugas di awalnya, harus jelas di awalnya. Dan perihal proses, nah itu proses perlu nyaman. Karena thinking tidak fokus sama hasil, kecenderungannya, sehingga kalau prosesnya tidak nyaman, misalkan makannya bukannya kurang optimal gitu, itu trade-nya kurang untuk mencapai tujuannya tadi. Jadi prosesnya harus benar-benar diperhatikan. Apakah dia proses nyaman berapa jam, dilihat jam berapa dia tidur, jam berapa dia makan, lalu makanan-makanan seperti apa yang perlu disiapkan untuk menunjang dirinya, latihan beban seperti apa, dan untuk meredam potensi overthinkingnya si thinking, saran saya gitu ya, itu perlu namanya latihan kaki. Perlu latihan kaki. Latihan kakinya ya entah itu squat, entah itu deadlift, itu perlu latihan kaki. Kenapa? Karena ketika kakinya dilatih, maka hormon testosteronnya itu meningkat. Dan hormon testosteron itu akan meredam overthinkingnya si thinking tadi. Jadi dia bakal menjalankan proses tuh dengan optimal ketika dia tidak menjalankan latihan beban, atau latihan kaki. Tidak perlu latihan beban juga bisa, cukup squat gitu kan, atau lunges gitu juga bisa. Jadi perlu latihan kakinya perlu diperhatikan agar memaksimalkan hormon testosteronnya tadi. Lalu kalau misalkan intuiting hasil proses, berarti iming-iming di awalnya itu harus jelas, harus besar. Kalau kamu intermittent fasting, kamu jadi kayak gini, body goalnya seperti ini misalkan. Nah, intuiting juga itu perlu maksimalkan latihan kakinya juga, entah itu jalan kaki, entah itu deadlift, entah itu squat, entah itu lunges. Kenapa? Karena dengan kelelahan kakinya tadi, itu akan membuat dia tidur lebih nyenyak dan tidur lebih cepat. Kalau misalkan latihan kakinya kurang, atau jalan kakinya kurang, intuiting, siap-siap begadang. Dan itu bakal merusak program namanya intermittent fastingnya tadi. Lalu kalau feeling tadi saya sampaikan Kak Vivi, harus nyaman dulu. Dilihat dulu nih siapa coachnya, siapa personal trainernya, siapa instruktur instruktur dietnya. Kalau misalkan udah nyaman, udah klik, udah hangat gitu, udah tuh hasil tinggal menunggu waktunya saja. Nah, kebanyakan orang feeling intermittent fasting misalkan hari ini 16 jam. Makannya nggak dikontrol. Karena moodnya tadi, saya udah prosesnya udah susah, udah sulit ngelakuin intermittent fasting, akhirnya saya makan banyak. Itu ada saya ketemu klien cerita seperti itu. Saya intermittent fasting Mas Dai 20 jam, tapi besoknya saya nggak intermittent fasting dan saya makan sebanyak-banyaknya katanya. Jadi sia-sia intermittent fastingnya. Udah dia ngelakuin intermittent fasting 20 jam, tapi besoknya dia makan cheatingnya luar biasa. Semua dimakan, semua dicicipin. Telur gulung lah, atau somai lah, atau apalah gitu ya. Itu membuat program intermittent fastingnya rusak. Jadi orang feeling harus benar-benar menjaga moodnya
baik itu dari prosesnya. Kalau proses nyaman, proses klik, udah hasilnya tinggal menunggu waktu. Nah, kalau misalkan insting ya tadi adaptif, tergantung kondisinya, kondisi saat apakah dia memang fokusnya di tugas, fokusnya di proses, atau fokusnya di hasil. Tapi saran saya bagi insting, untuk mencapai hasil yang optimal, fokuslah sama tugasnya. Kalau misalkan tugasnya jelas, langkahnya jelas, itu akan mempermudah insting. Kan insting kan elemennya air, mengalirnya kemana-mana gitu ya. Nah, kalau tugasnya jelas, itu bakal lebih terarah untuk mencapai hasilnya. Itu sih dari saya, Pak Henry. Kak Vivi. Baik. Baik, Gimana, Masya Kak Vivi? Allah. Siap. Terima Terjawab ya? kasih. Terima kasih Luar kesempatannya Pak biasa. Henry, Mas Dai. Luar biasa memang nih. Pertanyaannya bagus, kemudian dijawab dengan lugas oleh Mas Dai gitu ya. Baik, kakak semua. Oh, Bu Sri, mohon maaf Bu Sri, karena waktu yang kita ini sudah lewati dari jadwal gitu ya. Mohon maaf untuk Bu Sri, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, masih bisa bertanya Bu Sri untuk di kesempatan berikut. Bu Sri, untuk minggu depan hadir lagi ya Bu Sri ya. Simpan pertanyaannya Bu Sri untuk yang di materi minggu depan Bu Sri. Gak apa-apa Baik, ya Bu Sri siap. ya. Oke, luar biasa nih Bu Sri, semangat untuk bertanya-nya nih. Oke, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini ya. Besok kita sudah sama-sama akan beraktivitas lagi ya. Hari pertama di awal minggu ya, hari Senin besok. Terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak semua. Jangan lupa nantikan ya, atau datang kembali, hadir kembali untuk kesempatan berikut di hari Minggu mendatang ya, dengan pemateri yang berbeda, dengan topik yang berbeda ya. Pantengin terus di grup WA-nya kami yang setiap minggu pasti ada informasinya ya. Ajak semua kakak-kakak, teman-temannya gitu ya, keluarganya atau koleganya, bahkan kalau ada yang memiliki klien untuk ikut di sini. Mumpung free ya Mas Dai ya, mumpung free ya. Minggu depan itu yang hadir adalah kebetulan Teh Reni ya. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya untuk topik berikutnya ya. Pesan saya jangan lupa untuk hadiri setiap momen kami tersebut ya. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak semuanya untuk kesempatan kehadiran dan meluangkan waktunya pada acara webinar kami ini. Selamat beristirahat. Semoga apa yang kami sajikan pada malam hari ini membawa kebermanfaatan, membawa berkah, dan memberikan pencerahan buat kakak-kakak semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Henry, Mas Dai. Terima kasih.